Oke, sekarang kita bakalan coba aplikasiin dengan menggunakan soal, biar lo lebih paham kira-kira gimana cara make konsep diagram Venn tadi ke dalam soal. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tips yang udah gue himpun juga dari beberapa referensi. Dalam mengerjakan soal yang modelannya kayak gini, pertama, lo bikin 3 diagram Venn. 3 himpunan yang saling beririsan. Jadi modelnya kayak gini, up, up, up. Oke. Yang kedua adalah lo arsir pernyataan yang salah. Oke. Nah, yang ketiga, kalau lo ketemu kata ada atau sementara, nah, lokasi di diagram Venn lo notasiin titik kayak gini. Nah, ini 3 konsep atau tips biar lo bisa ngerjain soal-soal beginian lah nantinya. Mungkin kalau lo baca soal yang pertama nih, soalnya mungkin kelihatan gampang karena ya lo bisa cacet-cacet langsung tahu. Tapi kalau misalnya soalnya lebih kompleks dan kalimatnya lebih bejibet, lo bakalan kebantu banget pakai konsep yang ini. Yang pertama kayak gini, semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Nah, kenapa kita ngambil 3 tadi? Karena biasanya dalam soal-soal itu dia terdiri dari 2 kalimat. Nah, 2 kalimat ini biasanya akan saling ada hubungannya. Contohnya, di sini lo bisa melihat ternyata ada 3 himpunan dari soal ini. Yang pertama adalah himpunan pekerja. Misalnya kita notasiin A. Kemudian himpunan yang pakai topi pengaman, itu kita kasih B. Baru yang ketiga, himpunan yang pakai sarung tangan, kita notasiin C. Oke, kita gambar ini A, ini B, ini C. A, B, C. Dimana A itu adalah pekerja. Oke. B itu adalah yang pakai topi, dan C itu adalah yang pakai sarung tangan. Nah, di sini kan dibilangnya semua pekerja harus mengenakan topi pengaman. Jadi semua pekerja si A harus adalah semuanya bagian B. Berarti lo yang kita lanjut ke next yang ini, si cara yang kedua, lo arsir pernyataan yang salah. Berarti daerah A yang ada di luar B itu nggak boleh ada, atau itu artinya salah. Jadi di sini itu artinya adalah salah. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena di bagian sini ini bermakna bahwa A ini tidak memakai topi. Oke, karena dia letaknya di luar dari himpunan B. Jadinya cuman si A itu ada di bagian sini doang yang punya irisan dengan si B. Oke, jadi dia letaknya ada di sini untuk yang pernyataan yang pertama. Nah, selanjutnya adalah yang ini. Sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Nah, kata sementara sebenarnya di sini gue lebih enaknya pakai kata ada. Biar lo bisa ya lebih dikit masuk akal gitu, karena kalau pakai sementara bisa katanya kalimatnya menjadi kayak ambigu. Nah, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Oke, jadi lo bisa bilang ada pekerja yang mengenakan sarung tangan. Nah, karena dia menggunakan kata ada, lo pakai yang step yang ketiga. Jadi lo titikin lokasinya kira-kira di mana. Nah, karena dia kan ada pekerja, berarti di bagian A, himpunan A ada di bagian C. Jadi dia lokasinya ada di bagian sini. Karena di bagian sini dia masuk bagian A dan dia masuk bagian C. Oke, lo kelihatan nih di sini. Jadi ada di sini titiknya. Nah, opsi A, sementara pekerja tidak menggunakan topi pengaman, atau ada
pekerja tidak menggunakan topi pengaman. Nah, kalian lihat di sini. Kan ini tadi yang di luar dari pekerja. Ini, kalian lihat di sini A. Itu kan lokasinya cuma di sini semua yang bernilai benar dalam kalimat ini. Maka kalau kita bilangnya ada pekerja tidak menggunakan topi pengaman, berarti dia ada letaknya di luar sini, di luar si B. Dimana ini kan masuk daerah arsiran, yang mana itu artinya salah. Maka jawaban ini pasti salah, yang opsi A. Oke. Kemudian yang ini, semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. Semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. Nah, lo bisa lihat nih, kalau dia kan lokasinya antara pekerja dan sarung tangan, itu dia letaknya kayak di sini aja. Oke, cuman di sini. Di soal kan disebutin kalau ada pekerja mengenakan sarung tangan, otomatis ini pasti salah, karena kalau di sini dia kalimatnya semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan, itu salah karena dia punya nih ada evidence bahwa ternyata ada yang pakai sarung tangan si pekerjanya. Yang ketiga di C, sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Nah, ini lo lihat nih, bahwa si titik ini, dia bisa menjadi anggota dari si A, dia menjadi juga anggota dari si B, yang mana ini adalah yang pakai topi, dan dia juga punya hubungan dengan si himpunan C, yang mana adalah orang-orang yang pakai sarung tangan. Jadi, ini pasti jawabannya. Karena ada pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Oke, nah kita lihat pastiin opsi berikutnya di bawahnya. Ada pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan mengenakan sarung tangan, sarung pengaman. Nah, ini aku sarung tangan. Lo lihat di sini bahwa sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman, berarti dia letaknya ada lagi di luar sini, ada di dalam daerah arsiran, di mana ini pernyataan yang salah. Maka lo bisa nyoret opsi yang ini. Selanjutnya, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung tangan, berarti di sini ada. Nah, ini kan lo bisa pastiin bahwa ini salah karena di sini semua pekerja itu harus menggunakan topi pengaman. Jadi betul bahwa jawabannya adalah C di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 yang di bagian bawah sini dengan menggunakan konsep yang di atas. Nah, kalian di sini coba kalian kerjain dulu. Lo bisa pause video ini dan lo ngerjain pakai cara yang ini biar kita sama-sama bisa ngelihat kerja lo. Yang pertama, seperti biasa kita bikin 3 dulu diagram Venn. Berarti himpunan yang ada di sini adalah, kan lo baca semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Oke, jadi lo bisa ngebikin ada 3 objek di sini. Yang pertama adalah anggota asosiasi, baru anggota yang hadir dalam rapat, yang ketiga adalah dokter. Oke, kan ini yang bagian sininya ya, anggota asosiasi sama aja di sini. Jadi lo bisa A, B, dan C. Jadi lo bikin A, B, C. A, B, C. Nah, di sini kan dibilang semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Jadi semua yang si ini, berarti yang salah adalah kalau dia A dan dia letaknya di luar dari si B. Oke, karena dia harus intinya semua A harus ada di B. Jadi ini pasti salah. Oke, semua bagian A pasti salah yang ada di luar B. Jadi ini kayak lo pakai himpunan B dikurang himpunan A. Oke, yang pakai materi sebelumnya kalian bisa lihat lagi. Nah, kemudian yang C, ada dokter, kalimat kata sementaranya kita ganti jadi ada dokter adalah anggota asosiasi. Oke, dimana anggota asosiasi itu kan A. Jadi lo pakai poin yang kedua tadi, berarti dia letaknya ada di sini. Nah, lalu kita lanjut baca soalnya. Nah, dibilang di sini semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. Ya, jawabannya belum tentu karena di sini lo lihat nih,
di sini ada bagian irisan yang menjadi bagian dari si A yang dia nggak masuk di bagian C. Jadi dia ada letaknya yang ini, bagian sini. Ini, maka jawabannya salah. Oke? Semua anggota rapat bukan asosiasi profesi. Ya, ini otomatis pasti jawabannya adalah salah karena di sini dikatakan bahwa semua anggota rapat bukan anggota asosiasi. Sedangkan lo lihat tadi bahwa ada anggota asosiasi yang masuk dalam atau menghadiri rapat tersebut. Jadi jawabannya di sini pasti salah. Kemudian di sini kita bilangnya ada peserta rapat adalah dokter. Ada peserta rapat adalah dokter. Nah, lo lihat bahwa dokter yang ini dia titiknya ada di sini. Oke? Jadi kemungkinan ini jawabannya. Baru kita baca lagi di opsi D. Semua dokter hadir dalam rapat. Apakah begitu? Ya belum tentu karena di bagian luar sini masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Di mana dokter-dokter ini nggak ada di dalam ruang lingkup yang sini. Oke, jadi dia belum tentu yang hadir di dalamnya adalah dokter semua. Semua yang hadir bukan dokter. Ya jelas, ini salah karena di sini ada nih buktinya bahwa si pesertanya ada dokter dan hadir dalam asosiasi tersebut. Jadi jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian cocol. Nah, itu first untuk model soalan yang kayak modelnya gini. Gue bakalan ngebahas soal kumpulan lagi berikutnya di next video biar soal video ini nggak terlalu panjang dan nggak bikin lo ngantuk. Tapi gue berharap banget lo bisa pahamin video ini di bagian penggunaan 3 step singkat ini biar kalian bisa paham cara ngerjain soal-soal yang lebih kompleks lagi. Karena akan banyak soal yang kalimatnya ngejelimet, berputar-putar, dan kadang lo agak pusing kalau nggak paham apa konsep dasarnya. Apalagi kalau misalnya kalian mulai dicampur adukan dengan silogisme ataupun logika-logika matematika yang bahasanya kayak jika bla 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 maka bla bla bla. Itu di situ juga masih berfungsi diagram frame ini. Oke, sekian video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan bye-bye.